dan kita sedang berada di mushola, di majelis taklim. Alhamdulillah. Lalu kemudian apa? Yuttali'allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqi bil lailati nisfi min Sya'ban. Ini Allah memperhatikan satu persatu hambanya, perilakunya, ibadahnya. Lalu kemudian kehidupan sehariannya diperhatikan, termasuk malam ini oleh Allah. Bil lailati nisfi, di 15, di malam ke-15 sekarang, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban sekarang. Allah sedang memperhatikan kita. Maka kemudian apa yang tadi kita lakukan, sholat, lalu kemudian kita membaca Yasin. Yasin pertama kita minta untuk dimurahkan rizki. Yang kedua adalah kita minta panjang umur. Kemudian yang ketiga kita minta ditetapkan iman dan Islam. Lalu kemudian barang siapa yang melakukan dan menjalankan ibadah min lailatin nisfi min Sya'ban ini seperti sekarang ini, maka kemudian hadis selanjutnya fayaghfirullahu li jami'i khalqi, maka Allah mengampuni li jami'i khalqi, makhluk-makhluk yang sedang berkumpul ini, illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik. Orang musyrik itu adalah orang yang menyembah selain Allah, tidak diampuni. Maka kemudian syukur alhamdulillah. Ini poin yang pertama adalah saya sampaikan singkat saja dalam buku, bahwasanya apa yang kita lakukan ini yakin, fakul yakin kita lagi dipandang sama Allah, lagi diperhatikan sama Allah. Orangnya, kitanya diperhatikan, datanya nyampe Pak di hadapan malaikat. Tuh, ini si Ida, tuh, ini si Manto, tuh lihatin. Tapi alhamdulillah di akhir catatan kita selama setahun, kita mengisinya dengan tahlil, dengan tahmid, dengan sholat sunnah, dengan membaca Yasin, dengan harapan dan permohonan agar semua apa-apa yang kita harapkan senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah, para hadirin sekalian, bahwasanya kok kenapa sih kita diperintahkan atau disunnahkan atau dirutinkan membacanya Yasin? Selamatan Yasin, akikahan Yasin, tahlil Yasin, orang mati, orang cengap-cengap Yasin. Kenapa sih Yasin dulu? Sedikit. Sin mana Yasin? Saya akan jelaskan bahwasanya Bu, Yasin itu ada 83 ayat. Benar apa benar? Udah pernah lihat Yasin berapa ayat? Yasin itu ada 83 ayat. Dan kemudian oleh ulama-ulama kontemporer dibagi bahwasanya Yasin itu dibagi menjadi empat bagian. Maka kemudian ini menjadi dalil kenapa segala sesuatunya kita bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. 20 ayat pertama itu adalah ayat yang sangat manjur, diperuntukkan untuk kita menghindari kesulitan. Sulit rezeki, sulit jodoh, apalagi sulit usaha, apalagi mau jual tanah sulit, mau dagang ini sulit, kita udah gelar, orang lagi pada ngelayanin, kita lagi namo baik. Ayat 1 sampai 20 itu diperuntukkan untuk menghindarkan kesulitan. Lalu kemudian 20 ayat yang berikutnya, ayat 21 sampai ayat 40 itu diperuntukkan agar
kita terbebas dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Makanya kita senantiasa membacakan Yasin dalam tahlil, karena di tahlil itu si mayit almarhum atau almarhumah sedang diinterogasi. Maka kita kirimkan surah Yasin, kita panjatkan kepada Allah, kita meminta agar si mayit dipermudah dan dilancarkan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Itu 20 ayat yang kedua. Lalu kemudian 20 ayat yang ketiga, 41 sampai 60 ayat surah Yasin ini diperuntukkan untuk memayungi kita di padang mahsyar. Jadi nanti kalau di padang mahsyar yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya matahari itu hanya sejengkal, maka kemudian kalau kita sering membaca Yasin, senantiasa kita dawamkan membaca Yasin, insya Allah 20 ayat itu akan menjadi wasilah kita menjadi payung di padang mahsyar. Makanya juga di dalam ayat Yasin itu ada ayat yang berbunyi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya apa? Bu, artinya tahu Bu? Al-yauma, suatu hari nanti atau di hari nanti, nakhtimu, akan dikunci afwahihim, mulut kalian semua. Nanti di padang mahsyar dikunci Pak, Bu, mulut kita dikunci. Lalu kemudian apa setelah kita dikunci? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian dan bersaksi kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia. Bu, sekarang itu dosa itu tidak selalu pakai mulut. Benar apa benar? Benar. Dosa sekarang itu tidak selalu pakai mulut. Ada yang bilang namanya ibu-ibu yang mulutnya suka ngomong orang. Enggak, sekarang enggak pakai mulut, tapi pakai apa? Pakai jempol. Sekarang mah jempol. Ya, maka kemudian nanti ini nih yang bersaksi, wa tukallimuna aydihim. Benar ya Allah, lah emang saya ketik itu statusnya. Benar apa benar? Benar. Sore-sore ada yang kita datang, belum nyempil apa cing, kalau ada yang pisang cing. Bapaknya pulang tuh, nggak boleh bisa. Nggak tahu pas cingnya balik, dia jalan-jalan ke sawah balai. Benar apa benar? Dia potong bikin status. Cekrek, dia tulis bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Tuh di mejanya ada pucung, bener nggak? Ada ayam geprek, ada itu. Kira-kira cingnya lihat status yang tadi menyebut nggak dapat tuh. Gimana perasaan itu? Asal mepet apa mepet itu? Kayak mepet. Jadi nggak perlu sekarang itu hati-hati kepada saudara, kepada orang tua, kepada kawan. Bukan pakai mulut Pak, hati-hati Bu. Sekarang dengan jari. Iya ya Allah, emang saya yang ketik itu. Wa tashhadu arjuluhum, maka kemudian kaki juga bersaksi. Lah iya ya Allah, emang saya yang konter itu, beli kuota. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang engkau kerjakan. Maka sekarang
semuanya hati-hati karena semuanya akan dipintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Bu. Dan para bapak sekalian, dua. Yang pertama adalah hikmah nisfu Sya'ban, bahwasanya malam ini kita sedang diperhatikan oleh Allah. Yang kemudian juga sebagaimana barang siapa yang dari bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya, si hamba ini tidak memikirkan dunia, hanya semata-mata semuanya menjalankan perintah Allah, hanya semata-mata tabarukan, menghamba, menghadap, semua meminta kepada Allah, maka sesungguhnya hamba itu telah mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari dunia dan isinya. Bu, tanpa sadar dari maghrib sampai isya kita mikirin dunia nggak? Tanpa sadar kita sudah mendapatkan rezeki yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Alhamdulillah sudah kita lalui semuanya. Semoga berkas yang diantarkan oleh malaikat di hadapan Allah ini menjadi berkas yang baik. Semua amalan-amalan kita dicatat oleh Allah, di hadapan Allah menjadi amalan-amalan yang baik. Dan pastinya tentunya kita memohonkan kepada Allah agar senantiasa diterima amal ibadah kita, diterima iman Islam kita, dan senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ala bayyinah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang disampaikan, yang mudah-mudahan kita bisa